Kenalkan, nama saya Stone Aprilian dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman web 2 dengan anggota sebagai saya sendiri, Stone Aprilian sebagai ketua anggota, lalu ada Dea Putri Mariana Yusuf sebagai developer 1 atau backend, dan Rizky Nur Muhammad Johan sebagai developer 2 atau front end. Kriteria tugas sebagai berikut. Terdapat seorang pengusaha minimarket bernama Pak Jayusman yang telah memiliki 5 cabang di minimarket di beberapa kota berbeda. Proses jual belinya dan penyediaan barang berjalan dengan lancar, hanya saja Pak Jayusman harus datang langsung ke setiap cabang untuk melakukan pengecekan transaksi beserta stok barang. Dengan kurangnya pengawasan ini, terkadang ada pegawai Pak Jayusman yang tidak jujur dengan memanipulasi transaksi dan stok barang. Dan pada setiap cabang toko milik Pak Jayusman ini, terdapat seorang manajer toko yang bertanggung jawab ke Pak Jayusman. Di bawahnya terdapat supervisor yang mengawasi jalannya proses transaksi di toko, dan pegawai kasir melakukan proses transaksi, serta pegawai gudang yang melakukan pengawasan terhadap keluar masuk barang. Di sini, kami sebagai developer melihat permasalahan pada Pak Jayusman yang harus segera diberikan solusi. Lalu solusi yang dibutuhkan adalah sebuah aplikasi berbasis web yang harus dibangun dengan menggunakan Laravel dengan basis data MySQL. Lalu dengan adanya solusi ini, diharapkan Pak Jayusman dapat dengan mudah melakukan pengecekan transaksi dan stok barang kapanpun dan dari manapun dalam satu domain. Manajer dari setiap toko pun dapat melakukan pencetakan transaksi dan stok barang sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan. Dan sebagai bentuk konfirmasi, terutama pada bagian ini, di mana mengenai fitur role, kelompok kami masih belum dapat menerapkannya dengan maksimal, terutama bagian peraksesan dan tugas dari masing-masing setiap si role yang ada di sini. Langsung saja ke demonstrasi aplikasinya. Di sini tampilan yang kami buat pun masih jauh dari kata selesai atau dari kata sempurna. Jadi ya masih belum dipoles secara 100%. Di sini ada, ketika memasuki aplikasi atau website yang ada, akan ada menu halaman awal, yaitu berisikan tentang login dan register. Dan untuk bagian register ini sendiri, kita dapat mengisikan nama, email, password, dan konfirmasi password. Tampilannya pun masih belum sesuai. Dan ketika melakukan registrasi ini, otomatis si register akan memiliki role kasir, karena di dalam settingan atau dalam kode yang kami buat akan mengotomatiskan si user atau si register ke role kasir. Misalkan di sini saya sudah membuat sebuah akun yang sudah saya setting ke role manager. Di sini login dapat berfungsi dengan sesuai, dan ada fitur logout juga. Dan ketika login akan langsung diarahkan ke menu dashboard yang berisikan detail-detail informasi tentang total produk yang ada, total stok, dan total transaksi, serta total cabang yang ada. Lalu untuk permasalahannya, memiliki 5 cabang di beberapa kota berbeda. Di sini kami dapat mengatur setiap cabang yang ada. Sudah saya inputkan 4, dan sebagai konfirmasi akan saya coba untuk menambahkan cabang yang satunya lagi. Misalkan ke cabang Solo, misalkan saya simak sebagai berikut, maka akan tersimpan cabangnya, dan akan terupdate juga di halaman dashboard. Total cabang bertambah menjadi 5. Cabang juga bisa diedit maupun dihapus. Lalu untuk proses jual beli dan penyediaan barang, di sini kami terdapat modul atau halaman produk yang berisikan tentang produk-produk yang ada, seperti contohnya berikut. Untuk menambahkan produk, misalkan di sini akan saya coba, misalkan, 1
akan tersimpan juga, bisa diedit dan dihapus juga. Lalu untuk pengelolaan stok, di sini kita dapat menambahkan stok dari setiap produk yang ada. Misalkan sini saya menambahkan produk Indomie Kuah, dan cabangnya pun sesuai yang tadi dibuat akan berisikan cabang-cabang yang ada atau yang sudah di input. Sekarang stoknya 500, maka stoknya juga akan tersimpan sesuai dengan data, dan stok di informasi stok di dashboard akan terupdate. Lalu berikutnya untuk bagian transaksi, di sini juga kita yang bertugas pada transaksi itu seharusnya supervisor, tapi akan saya contohkan di sini. Misalkan sebagai transaksi baru, kita pilih produk Indomie Kuah 40, kita simpan transaksi, akan tersimpan sesuai dengan total harganya, dan keterangannya pun dapat kita lihat. Lalu untuk permasalahan yang lainnya seperti laporan stoknya pun sudah kami sediakan. Misalkan di sini laporan stok, ringkasan stok produk pada seluruh cabang minimarket akan terlampirkan detail sebagai berikut, dan kita bisa ekspor PDF-nya juga dengan hasil sebagai berikut. Ini masih jauh dari kata sempurna dan tampilannya pun masih sederhana. Begitu pula untuk laporan transaksi yang terjadi, berapa total transaksi yang terjadi, total cabang yang aktif, dan total penjualan pun akan terpampang di sini. Dan detail transaksinya pun akan diterahkan di bawah. Dan ketika ekspor PDF sama akan terekspor dengan tampilan sebagai berikut. Total datanya akan sesuai dengan berapa data transaksi yang terjadi. Dan sebagai terakhir, untuk fitur notifikasi ini masih belum kami kembangkan dan bisa menjadi fitur tambahan di update atau peningkatan berikutnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.